Masih diselimuti penasaran, Steve mengambil satu dosis sinkronik lagi. Perlahan, tubuhnya menghilang dan tiba-tiba ia sudah berdiri di tengah hamparan tanah beku yang diselimuti salju. Mungkin jutaan tahun yang lalu, pikirnya. Udara yang ekstrem langsung membekukan tubuhnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok mendekat. Namun sebelum sempat bereaksi, tubuh Steve ambruk karena kedinginan yang menggigit. 7 menit kemudian, Steve muncul kembali di ruang tamu, masih menggigil hebat. Momen ini membuatnya menyadari sesuatu, waktu dan tempat yang ia kunjungi, bergantung di mana ia meminum sinkronik. Tak menyerah, Steve mencoba lagi, kali ini dengan persiapan lebih matang. Ia mengenakan pakaian hangat dan membawa kayu bakar. Saat kembali ke dunia bersalju itu, ia berhasil menyalakan api untuk menghangatkan diri. Tak lama, sosok yang tadi muncul kembali seorang manusia purba bersenjatakan tombak. Dengan cepat, Steve mengangkat tangan, menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Ajaibnya, manusia purba itu pun menurunkan tombaknya dan duduk bersamanya di dekat api. 7 menit berlalu, Steve kembali ke masa kini. Tapi kali ini, radio memberitakan kabar mengejutkan, Carmani telah mengakhiri segalanya. Malam harinya, Steve merenung. Ia teringat bahwa tim medis pernah menemukan benda-benda kuno, koin tembaga, pedang, bahkan nok pintu di rumah para korban. Artinya, ia bisa membawa benda fisik dari masa lalu. Dengan tekad bulat, Steve bereksperimen lagi. Kali ini, ia menelan sinkronik sambil memeluk Hawking, anjing kesayangannya. Eksperimen itu berhasil. Namun sayangnya, mereka justru terdampar di era di mana rasisme masih sangat parah. Mereka muncul di rumah seorang pria yang langsung marah dan mengusir mereka. Steve dan Hawking pun kabur, hanya untuk menemukan bahwa semua orang di wilayah itu memandang mereka dengan kebencian. 7 menit berlalu, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Steve tidak kembali ke masa kini. Ia panik dan buru-buru kembali ke rumah pria galak tadi. Di sana ia meminum sinkronik lagi dan menyelinap masuk. Sayangnya, pria itu melihatnya dan kali ini ia memanggil teman-temannya, yang ternyata anggota kelompok supremasi kulit putih. Kekacauan pecah di ruang tamu. Steve terpisah dari Hawking dan berusaha meraih tali anjingnya saat salah satu dari mereka mengarahkan senjata. Tiba-tiba Steve kembali ke masa kini, tapi Hawking tidak ikut. Ia mendengar suara lolongan pelan. Ia menoleh ke jendela. Hawking perlahan memudar, terjebak di masa lalu. Dari tragedi ini, Steve menyimpulkan 2 hal. 1, jika 7 menit berlalu dan kita tidak berada di titik awal muncul, kita akan terjebak di masa lalu. 2, kita harus memegang erat benda yang ingin dibawa kali ini. Steve hanya membawa tali, bukan Hawkingnya. Akankah Steve bisa menyelamatkan Hawking? Atau ini hanya awal dari petualangan waktu yang lebih berbahaya? Next part 5.